Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ogi Mardika dari kelas TI 19A2. Jadi kali ini saya akan membahas tentang latihan dari program PBO dengan dari matkul desain berorientasi objek. Seperti yang kita tahu, kemarin kan kita sedang membahas tentang pendahuluannya. Sekarang kita membahas tentang latihan-latihan dan aspek-aspeknya saja. Oke, jadi langsung saja mulai. Di sini yang pertama pentingnya adalah Java karakter. Jadi tipe data karakter digunakan untuk mendefinisikan sebuah karakter merupakan simbol dalam karakter set, yaitu seperti huruf dan angka. Jadi seperti ini. Anda ketika mengetikkan A, maka akan keluar huruf A. Sedangkan Anda mengetik dengan tanda garis miring yang dibalik dan kemudian menggunakan huruf T atau N, itu menggunakan karakter seperti contoh di bawah ini, yaitu B menggunakan karakter backspace, T dengan menggunakan T, dan line N dengan line fit, dan sebagainya. Lalu kita membahas tentang Java Boolean. Java Boolean digunakan untuk menyebutkan variabel yang Anda mengandung nilai-nilai, yaitu true dan false. Ya, biasanya nanti kita gunakan pada pertemuan yang kita akan datang. Lalu sebagai contoh ini menggunakan tipe data komposit, yaitu merupakan tipe data yang disusun dari tipe-tipe data sederhana atau komposit lain yang sudah ada. Tipe ini berupa array, string, class, dan interface. Biasanya tipe data komposif itu lebih digunakan menggunakan petik ganda seperti string S sama dengan saya makan nasi. Jadi S ini sama dengan string saya makan nasi. Lalu kita lanjut mengenai variabel ya. Variabel adalah salah satu suatu tempat menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Jadi pemberian nama variabel ini nggak boleh pakai spasi dan nggak boleh diawali dengan angka. Tapi biasanya bisa menggunakan underscore atau sebagai penghubung seperti ini. Gaji bersih tidak boleh digunakan menggunakan spasi, tapi bisa digunakan menjadi gaji underscore bersih. Lalu deklarasi variabel. Deklarasi variabel adalah proses memperkenalkan variabel kepada Java. Seperti ini. Ingin menjelaskan apa sama dengan titik 2 nih. Ingin menjelaskan apa titik 2 lalu isinya. Seperti string nama, string variabel apa, nama underscore mahasiswa sama titik 2 apa, char grade titik 2 apa, float rata-rata menggunakan underscore titik 2 apa, integral nilai 1 titik 2 apa, integral nilai 2 apa, menempatkan nilai dalam variabel. Jadi ini isinya, ini kan tadi kan penggunaannya yang awalnya sebelum penggunaan string dari nama variabel boleh pakai ini. Lalu kita menempatkan nilai ke dalam variabel. Penempatan nilai variabel beragam kan ya. Tapi khusus untuk kata-kata atau kalimat itu bisa menggunakan titik 2 seperti ini. String nama mahasiswa ketik Dani. Grade A. Untuk nama, untuk angka, untuk nama bisa menggunakan petik 2, tapi untuk angka bisa enggak. Seperti 95, 75, 90. Dan jangan lupa untuk memberi koma titik ya. Tadi saya lupa. Jadi tidak lupa memberikan koma titik setelah akhir kode berbarisnya. Biar kalau dijalani nggak error. Ini sangat penting dan sebenarnya wajib untuk pemrograman kali ini. Terus bisa juga menggunakan integral dengan nama variabel beda, tapi menggunakan isi yang sama. Seperti integral A, C, D sama dengan 7. Jadi integral A 7, C 7, D 7. Jadi ketika integral itu isinya 7. Dan nggak mungkin ketambah semua, karena ini kan sama dengan kan. Lalu kita move ke bawah ini, yaitu memberikan komentar pada program. End of line comment. Jadi ini gunanya buat apa? Ini gunanya untuk memberi komentar pada program atau kodenya. Ya sebenarnya kalau di run sih nggak bakal keluar karena ini adalah komentar suatu programnya. Biasanya ini lebih kayak memberi penjelasan terhadap baris setelah ini apa sih? Tadi ngapa sih? Misalnya tadi itu variabel, ternyata ini variabel gitu.
Lalu kita di sini langsung ke latihan saja membahas Javadoc comment, yaitu Javadoc comment. Paket latihan 3_1 yaitu adalah nama filenya 83.1 atau nama projectnya. Public class menggunakan file latihan 3.1 atau namanya latihan 3_1. Public static void main strict. Nah, ini adalah salah satu kondisi wajib ya untuk saat ini karena saya udah nemuin masih pakai ini. Menggunakan komentar deklarasi variabel, yaitu kita menggunakan deklarasi variabel. Nah, ini kan komentarnya ini. Jadi ini memberikan penjelasan, oh ternyata ini adalah deklarasi variabel. Pendeklarasian variabel integral A, B, C, titik 2 dengan koma. Apa namanya? Ini yang itu. Lalu memberikan nilai A sama dengan 7,2 koma, B 5,2 dengan koma. Dengan proses perhitungannya C sama dengan A plus B 2 koma. Lalu kita mencetaknya di sistem outprint in dengan I besar. Dengan yang ini adalah namanya statement. Jadi setelah menggunakan print ini nih, kita tulis statementnya yaitu dengan buka kurung lalu isinya yang ingin diprintkan apa. Seperti ini sistemnya adalah hasilnya titik 2. Hasilnya tanda petik 2. Lalu isi dari variabel integral C, yang dimana C itu adalah integral A tambah B 7 tambah 5 sama dengan ya 12. Nanti jadinya kalau udah dirun maka akan jadi seperti ini. Ntar hasilnya yang dimana statementnya ini tanda petik 2 sama dengan C, yang dimana C 7 A plus B 7 plus 5 12. Lalu kita bahas perintah keluaran. Jadi perintah keluaran itu ada dua ya. Kalau di sini ada dua standar ya. Sistem out print dengan menggunakan statement dan sistem out print in yang menggunakan informasi ditambah baris pindah baris. Jadi perbedaannya apa? Sistem out print ini adalah keluaran yang masih dalam satu baris itu. Sedangkan sistem print in itu lebih kayak menggunakan baris baru. Jadi baris baru bawahnya. Seperti ini. Contoh. Nah, ini masih tadi yang tadi. Sistem out print statement hasil perhitungan. Sistem out print hasilnya dengan titik 2 nya statement tambah A. Sistem out print titik 2 tanda petik tambah ditambah B. Sistem out print in sama dengan tambah C. Nah, print in menggunakan baru hasil perhitungan. Sistem out print hasilnya seperti ini. Sistem out print tambah yang ini. Jadi ini dua ini masih berhubungan. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan sistem out print ini saja, lalu kita menggunakan hasilnya sama dengan plus gitu. Tapi ini juga bisa kok digunakan pakai ini. Jadi sistem out print ini adalah salah satu keluaran untuk menggunakan satu baris baru. Sedangkan sistem out print ini tambah in itu menggunakan baris yang sama. Jadi sistem out print ini hasilnya sama dengan A yang dimana 7. Dan sistem out print yang kedua tambah B tambah ini B dengan 5 12. Jadi singkatnya sistem out print ini menggunakan baris baru, sedangkan sistem out print telah menggunakan baris lama, yaitu bisa menggunakan kelanjutan dari baris sebelumnya gitu. Lalu kita membahas tentang perintah masukan kan ya. Perintah masukan. Untuk melakukan perintah masukan, kita menggunakan 3 cara, yaitu input stream, buffer input stream, dan scanner. Input stream adalah subjek objek yang menjadi landasan untuk kelas-kelas yang biasa digunakan untuk membaca data dan menampilkan ke layar. Untuk penggunaan input stream, ini harus menyertakan paket Java I/O. Jadi ini harus wajib jika menggunakan input stream. Nah, input stream itu apa sih? Input stream itu adalah sebuah data, di mana datanya itu kita ngetik sendiri dari keyboard tuh. Enggak yang kayak tadi ini kan udah kayak terpapar dalam program. Nah, yang ini kita ngetik sendiri dari keyboard itu. Ya kayak kita ngetik kalkulator itulah. Itu kan kita dari keyboard juga kan. Kita kan code.
perhitungannya itu kan di kodenya seperti itu. Seperti ini, kita menggunakan sistem integral huruf, yang dimana huruf itu adalah sistem in, sistem in yang dimana kita menggunakan input seperti dari keyboard. Lalu kita menggunakan while yang nantinya saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Pengurangan. Dan sistem outputnya adalah kalimat yang ada ketikan sama dengan kata. Nah, katanya yang ini adalah kata yang kita ketik tadi. Seperti contoh. Seperti ini. Masukkan kata-kata Anda. Masukkan kata-kata Anda. Sistem outprint kata-kata Anda. Misalnya saya mengetik sekolah tinggi kalkulator ada komputer. Lalu membuat sistem outprint baru. Dengan statementnya kalimat yang ada ketikan sama dengan kata. Yang dimana kata ini adalah input kita tadi. Jadi seperti pengulangan lah. Masukkan kata-kata Anda. Tadi kita mengeklik sekolah tinggi kalkulator di komputer. Lalu akan muncul kalimat yang diketikkan sekolah tinggi komputer. Yang dimana ini tadi kita ketik. Ya seperti itulah. Nanti kita lebih paham kok. Memang penjelasannya ini lebih kayak rumit. Lalu yang kedua, input stream reader dan buffer reader. Kelas input stream reader digunakan untuk membaca arus byte stream dan mengonversi byte-byte ke dalam nilai-nilai bilangan bulat. Kelas buffer read membaca masukan stream karakter dan penyangga tersebut untuk efisiensi pada penggunaan. Jadi seperti ini. Input stream reader, key reader new input. Jadi kita menggunakan input dari keyboard. Ya ini string S1, S2. S1 kita menggunakan input dari keyboard kita sendiri. Dan S2 adalah input dari keyboard kita sendiri. Lalu kita menggunakan penambahan, kita menggunakan operasi, kita menggunakan perhitungan step out print in, yang dimana kata-kata S1 yang kita ketik ditambah dengan kata-kata S2 yang kita ketik. Paham kan di sini? Jadi ini menggunakan baca arus byte stream dan mengonversi byte-byte ke dalam nilai bilangan bulat. Jadi perbedaan input stream ini dan yang nantinya input stream ini bisa digunakan dengan kata-kata. Dan tidak lupa juga import Java I/O digunakan untuk menyatakan paket Java I/O. Jadi seperti ini. S1 adalah input range yang kita klik dari keyboard, dan S2 adalah input range juga yang kita klik dari keyboard. Lalu kita menggunakan program yang dimana statementnya, kata-katanya hasil input string. Nah, ini apa? Ini adalah membuat seperti line fit, yaitu garis baru apa? Ya seperti itu. Lalu kita menggunakan string S1 yang dimana kita input tadi dengan tambah S2. Seperti ini. Masukkan string pertama, yaitu statementnya yang pertama, stacom. Kita mengetik stacom. Lalu yang kedua, kita mengetik Semarang. Maka yang prosesnya yang dimana S1 tambah S2, yaitu hasil input stringnya jadi stacom Semarang. Yang dimana S1 stacom tambah S2 Semarang. Kita sampai di sini mungkin paham. Lalu kita masuk ke kelas scanner ya. Kelas scanner adalah digunakan secara ekstensif untuk masukkan data dari keyboard. Tidak seperti perintah masukkan sebelumnya. Data ini berupa angka. Jadi ya, datanya ini berupa angka yang tadi kan berupa kata-kata, ini berupa angka. Untuk menggunakan kelas scanner harus menyertakan paket Java Atil. Ini harus wajib jika kalian menggunakan kelas scanner. Untuk membaca baris dari teks yang diinputkan menggunakan metode next. Supaya string dibaca sudah termasuk spasi dapat menggunakan next line. Itu membaca data berupa nilai integral atau tipe data lainnya sebagai contoh bisa menggunakan metode seperti bawah ini. Jadi seperti ini. Jangan lupa public import Java Atil Scanner karena kita menggunakan scanner. Lalu public class biasa scanner input new scanner system in. Jadi kita menggunakan
objek scanner dengan pendeklarasian variabel string nama integral n2 double n1, n3. Nama sistem out print masukkan nama Anda yaitu statementnya. Lalu string nama ini adalah input nama input dari kita sendiri yaitu kita ngetik sendiri. Lalu yang n1 kita juga ngetik sendiri dan yang n2 kita ngetik sendiri. Lalu kita membuat perhitungan yang dimana n3, n1 dan n2. Lalu kita membuat sistem out print in ini besar ya. N line fit nama Anda, nama yang dimana kita ngetik tadi, nama yang kita ketik tadi. Dan yang kedua sistem out print in hasil Anda kata-katanya. Dan N3 yaitu yang dimana kita menggunakan perhitungan N1 ditambah N2 yang kita ketikkan tadi. Seperti contoh di bawah ini. Masukkan nama Anda. Kita mengetikkan Budi. Masukkan nilai 1 yang dimana ini tadi kata-kata dari print in-nya. Print-nya ini masukkan nilai 1. Kita mengetik 85 tidak 90. Lalu yang masukkan yang kedua kita ngetik 79. Lalu akan keluar output lagi yaitu nama Anda yang kita ketik tadi dan nilai Anda yang dimana perhitungan dari N3 sama dengan N1 tambah N2. Jadi yang N1 kita tadi ketikkan sekitar 85,90 dan N2 79. Jadi membuat perhitungan, programnya membuat perhitungan maka akan hasil 164.9. Oke. Lalu yang terakhir kita membahas tentang perintah konversi data. Perintah konversi data ini diberikan melalui keyboard secara umum berupa nilai string, maka dalam hal proses perhitungan matematika tidak bisa diproses. Yang dimana string itu tadi kan kata-kata, jadi kita harus mengonvertnya ke dalam entah itu desimal atau angka. Gitu. Data digunakan. Nah, yang pertama konversi string to integer. Konversi string to integer itu lebih kayak menjadikan salah satu bilangan desimal menjadi tidak ada. Jadi bilangan desimal yang semulanya 100.00 jadi 100 saja gitu. Ini adalah variabel konversi string to integer. Seperti ini. String S1, S2. Kita convert jadi N1 dan N2 ya kan. Jadi kita convert S1 ke N1, S2 ke N2. Lalu kita menggunakan hitungan di N3. S1 kita ketikkan sendiri melalui keyboard, S2 kita ketikkan sendiri. N1 adalah integral parser in yang dimana kita mengonversi dari S1 yang semuanya kalau misalkan ada desimal kita konversikan ke bilangan biasa. Bulatin lah bilangnya bahasanya dibulatkan yaitu S2 yang dimana kita masukkan S2 bilangan desimal N2 integral parser in kita konversikan bilangan desimal S2 ini ke N2 yang dimana enggak jadi desimal lagi melainkan udah jadi bilangan bulat. Lalu kita menggunakan cacah perhitungan N3 sama dengan N1 tambah N2. Perhitungan N3 yang dimana N1 adalah konversi desimal ke bulat N1 dari S1 dan N2 adalah konversi dari nilai S2 yang tadi desimal menjadi nilai bulat. Kita menggunakan sistem outprint, line fit, hasil burung titik 2 sama dengan tanda petik 2 tambah N3 yang dimana N3 adalah perhitungan N1 tambah N2. Itu akan jadi seperti ini. Ini memang contohnya kayaknya nggak ada. Contohnya memang kayak nggak ada komanya. Jadi 90, 20, 100 jadi 100. Konversi string ke float yaitu merupakan konversi yang bentar. Itu sudah menggunakan mengubah konversi bilangan non bulat non desimal dalam desimal. Jadi ini lebih kayak kebaikan ini yang ini kan tadi float desimal ke bilangan bulat. Yang ini adalah bilangan bulat
bilangan desimal. Itu seperti ini. String S1, string S2, float, umumnya apa float ya? Float aja. Float N1, N2 dengan bentar programnya di N3. Sistem out print masukkan nilai pertama. S1 adalah input dari kita sendiri. Kalau kita S2 input dari kita sendiri. N1 float per chevron, yaitu kita mengonversi bilangan biasa bulat ke bilangan desimal dari S1 yang kita ketik tadi. Kalau S2 adalah bilangan konversi juga sama dari bilangan bulat ke bilangan desimal. Yang mana kita ketik dari S2. Lalu kita membuat perhitungan aritmatika di N3 yang dimana N1 tambah N2. N1 adalah hasil konversi bulat ke desimal dari S1. Yang N2 adalah konversi bulat ke desimal dari S2. Kita menghitungkan N3, N1 tambah N2. Lalu kita menggunakan sistem outputnya, sistem keluarannya, sistem out, print, in, line fit, hasil hitung, tambah N3. Masukkan nilai pertama, kita mengetikkan 80.5. Masukkan nilai kedua 15. Ini tanpa menggunakan bilangan bulat. Maka hasilnya akan hitung 1995,5. Yang dimana menjadi bilangan bulat. Bilangan desimal. Konversi string to double. Untuk melakukan konversi string double menggunakan tulisan seperti ini. Double ini lebih kayak ke campur lebihnya, ke double desimal ke bulat, bulat ke desimal juga. Yang satu adalah isi dari ketikan kita sendiri, S2 adalah ketikan kita sendiri, string S1, string S2, double N2, S1, N2, N3, double double S1, S2, S2. Yang 3 adalah program aritmatikanya N1 sampai N2, yang dimana kita membuat keluarannya N3, yaitu N3 adalah N1 per Z2. Di sini kita mengetikkan masukan nilai pertama adalah 85, dan masukan nilai kedua 15,11234. Maka akan memprogram pertambahan dari N3-nya yaitu N1 sampai 2, 85 ditambah 15,1234, jadi hasilnya akan 100,1234. Jadi itu adalah penjelasan tentang latihannya dari Bapak dosen. Di sini saya akan membahas tentang latihannya juga. Latihannya, buatlah program untuk menghitung konversi dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit dan Readmore. Jadi kita membuat program yang dimana kita mengetikkan Celciusnya, maka akan membuat hasil konversinya yaitu Fahrenheit atau Readmore. Jadi kita mengetik Celciusnya, misalnya 100, maka akan keluar value-nya konversi Fahrenheit dari suhu Celcius 100 berapa, suhu Readmore-nya berapa. Seperti ini. Java itu scanner yang dimana kita untuk menginputkannya. Publik ayo bisa, ini dari program namanya saya. Public stack void main string kota ini adalah wajib. Script input adalah new scanner double menggunakan suhu Celsius, Readmore, Fahrenheit. Yang ini Celsius ini adalah ini tipe sebenarnya, nggak perlu juga apa-apa. Itu double dari perhitungan campuran ini. Jadi kita campur ke entah itu ke bulat atau desimal. Double RR yang dimana itu kodenya di sini saya buat ini. Suhu 12,25. Sistem out print in derajat Readmore hasil keluaran adalah RR. Yang dimana RR adalah suhu dikali 1,25. 1,25 adalah konversi Celsius ke Readmore itu kan 5/4 kan ya. Nah, jadi dibuat desimal aja. Karena nggak bisa juga ngetik pecahan di sini. Lalu double FF yang dimana variabel kita buat suhu kali 1,8
tambah 32. Yang dimana konversi dari Celsius ke Fahrenheit, yang dimana Celsius itu ke Fahrenheit itu 9 per 5 ditambah 32 kan ya. Jadi seperti ini. Nah, masukkan nilai Celsius 80. Derajat reaumurnya adalah 100, di mana konversi dari Celsius tadi. Dan akan keluar derajat Fahrenheitnya 176. Jadi paham kan sampai sini? Nah, ini. Lalu yang kedua, latihan membuat program hitung nilai akhir, di mana kita nilai UTS UAS tugas mandiri diinput melalui keyboard nilai murni. Lalu kita menggunakan perhitungan nilai murni, yang dimana nilai murni UTS itu adalah nilai UTS dikali dengan 35%, nilai UAS-nya dikali dengan 45%, dan nilai tugas mandiri dikali dengan 20%. Akan menggunakan output seperti ini. Nah, ini kodenya yang saya buat sendiri. Jadi seperti ini. Bismillah, bisa ini paketnya import Java to Scanner ya. Kita menggunakan Java Scanner, yaitu lalu kita input new scanner system, deklarasi variabel string nama. Jadi kita menggunakan string nama, integralnya N1, N2, N3, double M1, M2, M3, M4. Kita menggunakan perhitungannya di sini. Sistem out print, masukkan nama siswa, masukkan nama input next line. Jadi kita namanya, kita menggunakan input ketikan dari keyboard, lalu N1, yang dimana nilai UTS-nya kita menggunakan input juga, nilai UAS-nya kita menggunakan input juga, dan nilai tugas mandiri. Lalu kita menghitung nilai murni, yaitu nilai murni adalah nilai UTS, UAS, mandiri yang dikalikan dengan berapa persen. Nah, seperti ini. Nilai UTS dikali dengan 35. Jadi, nilai UTS yang dimana N1 kita ketikkan tadi, dikali dengan 0,35, yang dimana perubahan persen dari 35% ke bilangan desimal. Lalu yang kedua, N2 dikali 0,45, yang dimana UAS sebagai N2 dikali dengan 45% dan menjadi 0,45. Lalu M3, yang N3-nya itu dari nilai tugas mandiri dikali dengan 40%. Dan dimana tadi kita bilang. Jadi, kalau kita menggunakan program aritmatikanya, yaitu yang akhir adalah perhitungan nilai murni. Ya, seperti itu. Sistem out print in sama dengan. Jadi kita mengetikkan masukkan nama nilai siswa. Jadi seperti ini. Masukkan nama nilai siswa, kita ketikkan seperti nama saya, OGM. Lalu kita masukkan nilai UTS-nya 100. Kita masukkan nilai UAS-nya 100. Lebih bagian 60. Lalu ketika di enter, maka akan langsung keluar seperti ini. Nilai murni yang diperoleh. Nilai murni UTS yaitu adalah M1, yang dimana N1 dikali 0,35, nilai murni UAS adalah 45, yang dimana N2 dikali dengan 0,45. Lalu yang ketiga nilai murni tugas yang 60 tadi dikali dengan 0,20. Maka kita menggunakan program aritmatikanya tadi M4, yaitu dimana pertambahan dari semua nilai murni tersebut yang di 00 tadi 000 tadi kan ya. Lalu seperti ini, reagen yaitu 92. Nah, jadi setelah seperti itu, jadi selesai pembelajaran dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kata yang kurang jelas karena perkataan saya sangat cepat, ya mohon dimaklumi. Ya, sudah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.